Kondisi politik di Somaliland tuh bahkan bisa dibilang jauh lebih stabil dan demokratis loh kalau dibandingin sama Somalianya sendiri. People of Somaliland took to the streets to celebrate the move. They hoisted Somaliland's flags along with that of Israel. Dan salah satu tempat yang digadang-gadang jadi tempat relokasi warga Gaza tuh ya di Somaliland ini. Buat yang mungkin belum tahu nih, jadi kemarin tuh rame berita soal Israel yang mengakui kedaulatan Somaliland sebagai sebuah negara. Wah itu bener-bener langsung rame tuh. Ya masalah yang mereka bikin di Palestina aja nggak kelar-kelar kan. Tahu-tahu mereka bikin masalah lagi karena keputusannya buat mengakui kedaulatan Somaliland. Ini kan ironis ya, bisa-bisanya penjajah satu negara malah mengakui kedaulatan wilayah negara lain. Padahal Amerika aja sampai belum mau melakukan itu loh. Ini kok Israel malah ngebet banget nih. Dan ternyata banyak ahli yang lihat ada maksud terselubung nih dari keputusan Israel ngakuin kemerdekaan Somaliland ini. Wah. Tapi emang Somaliland tuh apa sih? Dia ini negara atau bukan? Terus apa nih alasan sebenarnya Israel dalam mengakui kedaulatan Somaliland? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas apa itu Somaliland dan kenapa Israel ngebet ngakuin kedaulatan Somaliland di Learning by Googling. Oke, ini sebelum kita bahas dugaan misi terselubung Israel dalam ngakuin kedaulatan Somaliland, sebelum itu enaknya kita kenalan dulu nih sama si Somalilandnya. Dia ini sebenarnya apa sih? Negara atau apa? Terus ada juga beberapa yang nanya ke gua, Somaliland tuh maksudnya Somalia kali. Ini beda apa enggak sih? Apalagi terus kan kalau kita googling nih, Somaliland, enter. Itu lokasinya tuh ada di ujung timur benua Afrika, pas di tanduk Afrika. Jadi kalau lu mikir kayak tadi, Somaliland tuh Somalia kali. Nah itu sebenarnya nggak salah-salah banget tuh. Soalnya Somaliland tuh emang salah satu wilayah yang ada di negara Somalia. Tepatnya di bagian utara Somalia. Oke. Dan wilayah Somaliland ini tuh bisa dibilang dia tuh punya posisi yang strategis banget. Soalnya dia tuh nempel langsung sama Teluk Aden dan terhubung langsung ke pintu menuju Laut Merah. Nah, kalau menurut Council on Foreign Relations, Somaliland tuh sebenarnya udah mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Somalia tuh sejak tahun 1991 loh. Udah lebih dari 30 tahun. Tapi ya karena sampai sekarang tuh belum ada negara yang ngakuin kedaulatan mereka, sama di PBB juga Somaliland tuh masih diakui sebagai bagian dari Somalia, jadinya ya banyak yang nggak tahu sama Somaliland ini. Atau kalaupun ada yang tahu, di perpolitikan internasional, Somaliland tuh masih dianggap sebagai wilayah separatis yang pengen misahin diri dari Somalia. Tapi ya tetap, dia bukan satu negara berdaulat sendiri, dia tetap dianggapnya tuh bagian dari Somalia. Imagine a country that exists and yet does not, on the Horn of Africa, where desert meets the sea, a modern gateway to the world. Investment, order, elections. Somaliland has always been connected. Cuman nih terus yang menarik, walaupun secara internasional wilayah Somaliland tuh masih diakui sebagai wilayahnya Somalia, tapi secara de facto Somaliland tuh emang udah kayak negara sendiri loh. Ya bisa dibilang mereka tuh udah layak lah kalau mau jadi negara sendiri. Ya gimana nggak layak? Nih, mereka tuh punya mata uang sendiri loh, namanya Somaliland Shilling. Terus mereka juga punya bendera sendiri, paspor sendiri, punya parlemen sendiri, sampai aparat kepolisian dan bahkan militer sendiri. Jadi ya bener-bener udah kayak negara sendiri aja ini. Dan yang lebih gilanya lagi nih, masih menurut Council on Foreign Relations, kondisi politik di Somaliland tuh bahkan bisa dibilang jauh lebih stabil dan demokratis loh kalau dibandingin sama Somalianya sendiri. Yang masih sering banget ngalamin perang saudara dan dapat ancaman dari kelompok teror Al-Shabaab. Terus kenapa mereka ngebet pengen lepas dari Somalia? Nah buat soal ini tuh ada hubungannya sama sejarah panjang penjajahan Eropa di Afrika. Jadi mirip-mirip kayak Indonesia sama Timur Leste, Somalia sama Somaliland tuh dulunya mereka tuh dijajah sama dua negara yang berbeda. Somaliland dulu ada di bawah kekuasaan Inggris, dulu namanya British Somaliland, sementara wilayah Somalia dan sisanya itu dulu ada di bawah kekuasaan Italia. Nah terus di tahun 1960, tepatnya di tanggal 26 Juni 1960, wilayah British Somaliland resmi lepas dari Inggris. Dan 5 hari kemudian, wilayah Somalia di bawah Italia itu juga nyusul tuh, juga ikut merdeka tuh, juga ikut lepas dari Italia. Dan akhirnya dua wilayah jajahan ini mutusin buat merdeka jadi satu negara deh, jadi satu Somalia. Tapi sayangnya penyatuan dua wilayah ini tuh malah berakhir tragis nih, khususnya di sini buat Somaliland. Berakhir tragis kenapa? Jadi gini, kalau menurut The Center for Justice and Accountability disebut, di tahun 80-an Somalia tuh kan dipimpin sama diktator yang namanya Siad Barre ya.
Nah, rezim Siad Barre ini secara terang-terangan mereka tuh nunjukin ketidaksukaan mereka ke orang-orang utara, ke orang-orang Somaliland. Dan gak main-main, orang-orang utara tuh sampai jadi korban pembantaian massal loh, khususnya klan Isa, keluarga terpandang yang emang punya nama di wilayah Somaliland. Bahkan nih, kota Hargeisa, ibu kota Somaliland sekarang, itu tuh dulu tuh sempat dibom sampai rata sama tanah sama pemerintah Somalia sendiri. Ini kan gila kan, wilayah mereka sendiri loh itu loh, orang-orang mereka sendiri loh, bukannya dirangkul malah dibantai. Dan ya, gara-gara trauma berat inilah makanya pas rezim Siad Barre akhirnya runtuh di tahun 1991, di situ Somaliland langsung mutusin buat mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Somalia. Cuma ya kayak yang gue bilang tadi, karena nggak ada negara yang ngakuin deklarasi kemerdekaannya Somaliland, akhirnya sampai sekarang Somaliland tuh secara resmi masih jadi bagian dari Somalia. But Somaliland also has its dark side. Within recent history, it witnessed atrocities that brought death and despair to the door of almost every family here. In the late 1980s, the country's then dictator, General Siad Barre, viciously turned on his own people, especially those belonging mostly to the Ishaq clan in the north. Dan setelah lebih dari 30 tahun nggak dapat pengakuan dari dunia internasional, tiba-tiba aja kemarin ada nih pihak yang siap ngakuin kedaulatan Somaliland. Iya bener, Israel. Jadi kalau menurut berbagai sumber, Israel secara resmi tuh jadi negara pertama yang ngakuin kedaulatan Somaliland sebagai sebuah negara. Ya bersejarah dong, setelah lebih dari 30 tahun mendeklarasikan kemerdekaan kan, akhirnya ada yang mau ngakuin. Walaupun ya itu Israel. Dan disebut pengakuan Israel atas Somaliland ini bakal dilanjutin dengan kerjasama di berbagai sektor. Kayak pertanian, teknologi, dan kesehatan. Bahkan PM Israel, si Netanyahu, dia juga tuh nyebut kalau ini adalah langkah besar dan merupakan semangat baru pemenuhan Abraham Accords. Ini masih pada inget dong Abraham Accords dong? Oke, buat yang mungkin lupa, jadi Abraham Accords itu merupakan serangkaian perjanjian normalisasi diplomatik dan ekonomi antara Israel dan negara-negara Arab. Kayak Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Jadi Netanyahu ngomong kayak tadi tuh maksudnya dengan mereka ngakuin kedaulatan Somaliland, itu jadi kayak semacam upaya Israel buat baikan sama negara-negara Arab. Menurut klaimnya dia. Klaimnya tukang... ya, you know lah. Before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. It's a historic day. And of course, I'll communicate to President Trump your willingness and desire to join the Abraham Accords. I express my wholehearted appreciation to the State of Israel. I am the happiest person in the world today. The historic address on the recognition of the Republic of Somaliland. I express my wholehearted appreciation to the State of Israel. Oh iya, tambahan dikit, dari rakyat Somalilandnya sendiri, kebanyakan dari mereka juga tuh seneng banget ya sama pengakuan dari Israel ini. Makanya banyak banget kan video-video orang sana yang pada ngucapin makasih ke Israel, terus juga ngerayain sambil ngibarin bendera Somaliland bareng sama bendera Israel. Ya pokoknya intinya mayoritas rakyatnya tuh pada seneng banget lah sama pengakuan ini. People of Somaliland took to the streets to celebrate the move. They hoisted Somaliland's flags along with that of Israel. Nah, ngedenger Israel ngakuin kedaulatan Somaliland, semuanya langsung ribut lah. Terutama pemerintah Somalia, ketar-ketir mereka. Makanya kalau menurut Al Jazeera, Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, beliau tuh langsung nyebut tindakan Israel ini sebagai sebuah invasi terang-terangan terhadap kedaulatan Somalia. Ya, soalnya tadi buat Somalia, Somaliland itu kan statusnya kan masih provinsinya mereka kan. Jadi kalau Israel tahu-tahu ngakuin Somaliland sebagai negara, ya itu sama aja kayak Israel nyaplok wilayah Somalia secara nggak langsung tuh. Dan berarti ini pemerintah Somalia tuh nggak dihargai sama Israel. Dan nggak cuma Somalia, tetangga-tetangganya Somalia juga pada marah. Nih, kalau menurut laporan dari Anadolu Agency disebut ada 21 negara Arab, Islam, dan Afrika, termasuk di sini Mesir, Turki, sama Qatar, yang ngeluarin joint statement ngutuk keras tindakan Israel ini. Terus selain dari kawasan Timur Tengah dan Arab, Uni Eropa juga ikutan protes loh. Kalau menurut DW, Uni Eropa tuh langsung ngeluarin pernyataan ngedukung integritas wilayah Somalia. Dan mereka juga minta jangan ada yang asal ngubah perbatasan secara sepihak.
Apalagi sampai ngakuin kedaulatan Somaliland yang sampai saat ini tuh masih diakui sebagai wilayahnya Somalia. Itu jangan ada sampai gitulah, kata Uni Eropa. Terus dari Amerika Serikat juga yang biasa nge-backingin Israel terus, nah itu sampai gue bikin video ini, mereka tuh nggak mau ngakuin kedaulatan Somaliland loh. Iya, jadi Presiden Trump waktu ditanya sama New York Post apakah dia akan ikut ngakuin Somaliland, Trump tuh langsung ngejawab no. Tapi ya walaupun belum dapat pengakuan kedaulatan dari Amerika, tapi dari Somalilandnya sendiri cukup dengan pengakuan dari Israel aja, mereka nih udah seneng banget nih. Soalnya ya mereka mikirnya akhirnya ada negara yang mau ngakuin mereka kan. Mana Israel pula lagi kan yang bisa dibilang punya nama lah di Timur Tengah lah. Tapi ya tetap itu pengakuannya tuh efeknya tuh sebenarnya cuma secara de facto ya. Soalnya di sisi lain secara hukum internasional ini tuh justru ngebikin posisi Somaliland jadi makin kejepit nih. Soalnya negara-negara tetangga mereka tuh kan kebanyakan kan pada anti Israel kan. It is ironic and cynical that Israel wishes to be the only state to recognize Somaliland, while at the same time rejecting the recognition of the state. Nah tapi sejujurnya ya, pas pertama kali gue liat berita ini, gue tuh langsung curiga loh. Ini Israel ngelakuin ini, dia nyari apa ya? Ngincer apa nih? Tujuannya apa nih? Pasti ada something nih. Dan ternyata yang mikir gini nih nggak cuma gua nih. Soalnya banyak ahli juga yang ngelihat kalau Israel ngelakuin ini tuh punya niat terselubung. Jadi kalau menurut analisis Jerusalem Post, mereka bilang wilayah Somaliland yang strategis adalah alasan kenapa Israel bela-belain ngakuin kedaulatan Somaliland. Ya soalnya kayak yang gue bilang tadi, wilayah Somaliland tuh kan berbatasan langsung sama Teluk Aden sama Bab el Mandeb kan. Berbatasan langsung sama pintu masuk ke Laut Merah. Dan Laut Merah sama Teluk Aden tuh itu tuh merupakan salah satu jalur perdagangan paling vital di dunia. Wilayah perairan ini tuh merupakan jalur utama perdagangan dari Eropa ke Asia dan sebaliknya. Jadi kalau ada yang punya wilayah di situ udah pasti itu dagang bakal makin lancar tuh. Wat als Israëls volgende overlevingszet niet in Gaza of Libanon plaatsvindt, maar aan de onbekende kust van Somalisch grondgebied. Een plek waarvan de wereld doet alsof die niet bestaat, zou binnenkort kunnen bepalen wie de Rode Zee beheerst. Nah tapi yang jadi masalah di sini tuh bukan soal jalur perdagangannya, tapi soal siapa yang lagi jagain jalur ini. Soalnya kalau kita lihat di petanya nih, di seberang Somaliland, di utaranya, itu tuh kan ada negara Yaman ya, yang sekarang tuh lagi dikuasain sama Houthi kan. Ya, lu inget kan, udah pernah kita bahas juga, gimana agresifnya pasukan Houthi yang nargetin kapal-kapal yang terafiliasi sama Israel. Ingat dong, tiap ada kapal yang diduga berhubungan sama Israel, pasti kan langsung dihantam kan sama Houthi kan. Dan akhirnya gara-gara ini jalur perdagangan Israel sama geng-gengnya nih jadi keganggu deh. Nah masalah Houthi inilah yang pengen diatasi sama Israel lewat kesepakatan mereka dengan Somaliland. Dan ini sangat mungkin loh, soalnya kalau menurut The Guardian ada think tank Israel yang namanya INSS, Institute for National Security Studies, yang udah ngasih kode keras tentang ini. Mereka bilang wilayah Somaliland tuh bisa banget dipakai sebagai markas terdepan intelijen Israel buat mantau pergerakan Houthi. Atau yang lebih ngeri nih, Somaliland tuh berpotensi jadi tempat Israel naruh persenjataan buat nyerang balik Houthi dari jarak dekat. Jadi ya simpelnya Israel tuh butuh tanah pijakan di tanduk Afrika buat ngamanin jalur laut mereka dari ancaman Houthi yang dibackingin sama Iran. Dan ya sebenarnya hal-hal kayak gini tuh bukan barang baru sih ya. Ya lihat aja tetangga terdekatnya Somalia, Djibouti. Itu mereka juga kan jadi pangkalan militer banyak negara kan. Mulai dari Amerika, Prancis, sampai Cina. Dan selama ini emang Djibouti itu jadi pilihan ideal buat negara-negara besar yang pengen ngamanin posisi mereka di Laut Merah. Nah masalahnya buat Israel, kalau mereka pengen buka pangkalan di situ juga, Djibouti itu kan udah penuh sama pangkalan militer dari negara-negara lain kan. Jadi kalau ketambahan Israel, jelas ini bakal nyiptain tensi yang makin tegang loh di sana dong. Apalagi selain itu Djibouti juga tuh adalah salah satu negara yang ngedukung Palestina dan anti-Israel. Jadi ya hampir mustahil lah Israel ngebuka pangkalan di sana. Terus kalau mau ngedeket ke Somalia, kalau pengen buka di Somalia, itu juga nggak mungkin. Soalnya Somalia tuh dari dulu udah nunjukin sikap anti-Israel. Nah, karena pakai cara-cara normal, pakai hubungan-hubungan baik udah nggak mungkin kan, akhirnya di sini Israel mutusin kalau Somaliland adalah opsi yang paling masuk akal. Dan ya udah, akhirnya ikut campur deh mereka di situ. Heeft Israël een voorwaartse positie nodig, een uitkijkpunt dichtbij genoeg om de Houthi-activiteiten te monitoren, maar toch veilig genoeg om operaties uit te voeren. Aan de overkant van de Golf van Eden, recht tegenover de dreiging, ligt een land dat door de meeste landen niet officieel wordt erkend, Somalisch land. Dan ya sebenarnya dari Somaliland sendiri, kalau menurut New York Times,
Belakangan ini Somaliland tuh kan emang kelihatan lagi aktif banget kan ngepromosiin dukungan buat kemerdekaan mereka dengan nawarin berbagai imbalan. Dan selain Israel, negara yang mereka incar tuh sebenarnya Amerika, khususnya kubu Partai Republik, kubunya Donald Trump. Dan mirip kayak ke Israel tadi, pihak Somaliland juga tuh dikabarkan nawarin Amerika buat bisa pakai pelabuhan dan landasan udara bekas perang dingin di sana. Jadi bener-bener Somaliland tuh sampai apa ya? Ya bisa dibilang sampai ngegadein wilayahnya lah. Ngegadein wilayahnya buat dipakai sama negara lain. Asal negara itu mau ngedukung Somaliland merdeka. Tapi ya kalaupun no di depan yes di belakang kita juga nggak tahu kan. Soalnya ada kabar yang lebih gila yang bilang kalau di awal tahun 2025 kemarin Israel sama Amerika mereka tuh sempat nyari tanah baru gitu di Afrika. Tanah buat nampung orang-orang Gaza. Iya, jadi kalau menurut EPI Archive setelah digempur abis, nanti Gaza tuh bakal didudukin sama Israel tuh, dan masyarakatnya bakal dipindahin ke Afrika. Dan salah satu tempat yang digadang-gadang jadi tempat relokasi warga Gaza tuh ya di Somaliland ini. Ya, walaupun sampai gue bikin video ini belum ada statement resmi dari pemerintah Israel ataupun Somaliland, tapi ngelihat kedekatan dua ini kok jadi berasa sangat mungkin ya. Kerjasama mereka berdua bakal ngarah ke relokasi warga Gaza. Ya ini kalau sampai bener kejadian kayak gini, wah kacau sih. Jadi ya gitu ya, ternyata klaim Israel buat baikan sama negara-negara Arab lewat pengakuan Somaliland nih kayaknya nih cuma kedok aja nih. Justru banyak yang lebih yakin kalau ada niat terselubung di baliknya. Niat terselubung yang kalau bener kejadian, wah itu kacau banget sih. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah emang ada niat terselubung buat ngerelokasi warga Gaza ke Somaliland? Atau ya pure Israel pengen nolong Somaliland aja? Yang mana nih? Silakan komen. Tambahan dikit lagi nih, jadi update terakhirnya Amerika tuh emang gak mau ngakuin Somaliland, tapi terus mereka tuh tetap ngebelain keputusan Israel. Mereka bilang Israel punya hak buat ngakuin kedaulatan Somaliland. Terus Amerika juga bilang Dewan Keamanan PBB tuh double standar, soalnya mereka ngedorong kedaulatan Palestina tapi cuek aja sama Somaliland. Tapi terus statement ini dibantah sama perwakilan Slovenia yang bilang kalau Somaliland sama Palestina tuh beda. Kalau Palestina dia kan bukan bagian dari negara manapun, dia kan negara yang dijajah secara ilegal. Sedangkan Somaliland dia kan bagian dari Somalia, bagian dari negara anggota PBB. Jadi kalau ada yang ngakuin kedaulatan Somaliland, ya itu sama aja kayak ngelanggar piagam PBB. Wih. Israel has the same right to conduct diplomatic relations as any other sovereign state. Palestine is also an observer state in this organization. Somaliland, on the other hand, is a part of a UN member state, and recognizing it goes against the Article 2, Para 4 of the UN Charter. Oke, sekian Learning Mingguling kali ini tentang dukungan Israel terhadap kedaulatan Somaliland. Dan ya ini sejujurnya emang susah buat nggak curiga sih ya. Ya gimana? Yang ngakuinnya doi kan, terus yang mau diakuinnya juga ternyata secara posisi dan lain-lain tuh sangat mendukung agendanya doi. Jadi ya gimana ya? Ya, kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin video, betul di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.